Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini, hari yang indah. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Matius 7, ayat 21, 22, dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita berdoa, Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu, tolonglah kami, pakai kami, memperjelas apa yang kami renungkan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, ayat yang kita baca, Matius 7, ayat 21 sampai 23, konteks sebelumnya adalah tentang hal pengajaran yang sesat. Nah, saudara, di sini diingatkan oleh firman Tuhan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang disebut dengan nabi-nabi palsu itu berarti orang-orang yang mengaku nabi, tapi palsu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyamar. Seakan-akan mereka adalah seorang nabi. Seakan-akan mereka berbicara, menyampaikan pesan Tuhan. Maka mereka ibarat domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi sangat bahaya sekali. Mungkin lebih bagus terang-terangan sebagai serigala daripada serigala berbulu domba. Ini sangat mengerikan, saudara. Saudara sekalian yang ada di mana saja, kalau saudara perhatikan sekali lagi, di sini katakan nabi palsu. Ada kata menyamar, itu berarti mereka itu kelihatannya persis seperti nabi yang asli. Mungkin dia bawa Alkitab, bawa firman Tuhan, mungkin kata-katanya juga seakan-akan sama dengan firman Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah di sini ayat 16 dikatakan, pasal Matius 7:16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi hasil perbuatannya, tingkah lakunya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka percakapkan mungkin bisa membohongi kita. Tapi apa yang mereka lakukan, tinggal tunggu waktu, kita akan mengetahuinya. Saudara, ilustrasi yang dipakai di sini adalah, dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian juga dikatakan, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi sudah jelas sekali bahwa dari akarnya, dari siapa yang menyampaikan, kalau dia menyamar, maka hasilnya pastilah samaran. Kalau dia asli, maka hasilnya pastilah yang asli. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dikatakan. Jadi kalau orang tuanya baik, pasti mengajarkan yang baik. Kalau orang tua yang jahat, kemungkinan besar dia juga bisa mengajarkan yang jahat kepada anaknya. Walaupun sesungguhnya ada orang tua yang jahat mengajarkan yang baik kepada anaknya. Tapi diragukan kalau dia mau mengajarkan yang baik, saudara. Karena dia sendiri adalah jahat. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti tebang.
dan dibuang ke dalam api. Jadi buahnya lah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari hasil perbuatannya, dari hasil yang dia karyakan, engkau akan tahu siapa dia. Jadi jangan dipikir bahwa setiap orang yang menyembah Tuhan, ya setiap orang yang memakai firman Tuhan, mereka sudah pasti diperkenankan Tuhan. Tidak, saudara. Bukan saya ngomong, saudara. Matius 7 ayat 21. Kalau saya ngomong, mungkin saudara bisa bantah. Ini firman Tuhan yang ngomong. Katanya demikian. Matius 7, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas di sini adalah, saudara, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, kalau saudara tidak disertai dengan kita melakukan apa yang Allah kehendaki, maka sia-sia. Maka sia-sia. Karena setiap apa yang kita lakukan, kalau Tuhan tidak berkehendaki, berarti dia tidak berkenan, maka tidak akan masuk. Dikatakan di sini tidak masuk kerajaan surga. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, harus belajar dengan baik. Dicari, dicoba mengetahui apakah firman Tuhan yang saya pelajari itu benar atau salah. Soalnya hari ini ada banyak orang yang pakai Alkitab. Tetapi yang dibicarakan bukan Alkitab. Bahkan ada orang yang pakai Alkitab dan dia begitu rajin mempergunakan Alkitab, dia begitu setia menghafalkan Alkitab, dia begitu rajin bekerja demi katanya Tuhannya, tetapi dia sendiri kalau ditanya apakah engkau percaya Yesus Tuhan, dia nggak percaya. Dia begitu rajin mengunjungi orang, begitu rajin menyampaikan berita kepada orang, berita kabar baik. Tapi dia sendiri tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Nah, orang seperti inilah, saudara, dia memakai Alkitab tadi, tapi tidak percaya Alkitab. Bagaimana ini? Jelas di sini, kita sebagai umat percaya, yakin bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Walaupun dia pernah mati di atas kayu salib, tapi dia sudah bangkit kembali. Saudara, ayat 22 mencatat pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Henyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ayat ini sangat tegas. Karena Matius, dia menulis dengan sangat-sangat jelas bahwa di luar sana ada ajaran sesat. Mereka bisa mengusir setan? Bisa. Mereka bisa membuat mujizat? Bisa. Mereka bisa mengadakan hal-hal yang spektakuler? Bisa. Tetapi kekuasaannya bukan dari Tuhan, dari setan. Saudara ingat, waktu Musa berhadapan dengan Firaun, dia berhadapan dengan orang-orang yang menenung. Tanda kutip dukun-dukun lah. Mereka bisa buat tongkat jadi ular, bisa. Bukan dari kuasa Tuhan. Dengan kuasa setan mereka bisa buat tongkat
jadi ular. Tetapi Musa juga dapat berbuat dengan kuasa Tuhan, tongkat jadi ular, dan ular dari Musa menerkam ular dari para penenung itu. Saudara, orang-orang di luar sana juga bisa berbuat mujizat, ajaran-ajaran yang salah, bisa berbuat mujizat, tetapi sekali lagi dikatakan di sini, mujizat mereka bukan berasal dari kuasa Tuhan, tapi kuasa setan. Maka pada waktu itulah aku akan berkata, tidak pernah mengenal engkau. Itu sebab saudara yang saya kasih Tuhan, kita perlu tegas. Belajar firman Tuhan boleh, tetapi coba belajar pengajaran yang benar. Karena ada banyak orang yang mengelabui kita melalui firman Tuhan. Seakan-akan mereka pakai Alkitab, tapi yang diajarkan pada kita bukan Alkitab. Kita harus hati-hati. Itu sebabnya maka saran saya, kalau ajaran baru, ada pengajar-pengajar baru, aliran-aliran yang baru di tengah-tengah Anda, sebelum saudara belajar atau ikut, coba minta saran dari pendeta Anda terlebih dahulu. Coba minta pendapat, nasihat. Jangan kita merasa sok tahu, padahal apa yang kita pelajari salah. Di zaman sekarang ada banyak orang yang membalikkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan seperti setan membalikkan. Ya, waktu setan menggoda Adam dan Hawa, dikatakan pada Hawa ada buah, ya, ada buah yang Tuhan Allah larang engkau makan, buah pengetahuan baik dan jahat. Sebenarnya tidak melarang, dia takut kalau kalian sama seperti dia. Nah, ini namanya dia kan sudah membalikkan fakta firman Tuhan. Saudara, coba kita pikirkan, coba kita renungkan, coba kita evaluasi apa yang kita pelajari, bahkan apa yang sudah kita ajarkan kepada orang-orang hari ini. Apakah ajaran tersebut sudah benar? Apakah benar-benar percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, kepada Alkitab? Kalau tidak, saudara, itu adalah ajaran yang salah. Bukan dari Tuhan. Tidak bisa dibantah lagi. Gampang saja. Ajaran dari Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita perlu ingat, saudara. Saudara, Yesus mengasihi kita. Allah mengasihi kita juga. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Kalau kita tidak percaya dia sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh, sia-sia apa yang merupakan pengorbanan kita. Bahkan pelayanan kita yang begitu setia pun akan jadi kosong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih, terima kasih. Pakailah hidup kami Tuhan satu persatu yang mendengarkan firman Tuhan-Mu ini. Supaya kami Tuhan boleh tetap setia kepadamu. Supaya kami Tuhan boleh sungguh-sungguh datang kepadamu dengan hati yang murni juga. Kami sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Kami tidak mau mengubah sedikit pun, satu kata pun firman Tuhan-Mu. Biar kami tetap setia, bahkan kami percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan, jikalau ada pengajaran atau pembelajaran yang salah, ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau belajar pelajaran yang salah. Kami juga tidak mau ngajar ajaran yang salah. Tolong kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti. Kalau kami kurang untuk belajar, biar kami boleh lebih rajin belajar. Tolong kami Tuhan. Kami bisa tanya hamba-hamba Tuhan. Kami bisa baca buku dan sebagainya. Buku-buku yang sesuai dengan firman-Mu tentunya. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, jikalau video ini jadi berkat buat Anda, silakan saudara share buat teman-teman Anda. Dan jikalau Anda belum subscribe,
silakan subscribe video ini. Terima kasih. Sampai ketemu kita di lain kesempatan. God bless you.